bapak-bapak dan ibu-ibu, anggota dan pimpinan dan rekan-rekan dari BPK, Pak Menteri Pertanian, Prof. Kusnul Arifin dan Ibu Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan waktu. Biasa kena macet sejam 45 menit dari Gambir ke sini. Jadi mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Mungkin merespon singkat dulu pemaparan Pak Rizal Jalil barusan mengenai impor beras. Memang betul sekali bahwa kebijakan yang demikian besar yang punya dampak ke puluhan juta masyarakat nggak mungkin menteri siapapun juga jalan sendiri. Itu pasti keputusan yang diambil bersama, ya, dan memang betul forum yang sudah lazim menjadi tempat kebijakan bersama itu, ya benar sekali Pak Rizal bilang tadi, rakor mikroekonomi. Ya. Mungkin saya merasa terpanggil untuk meng-highlight satu dua hal saja. Pertama, sebetulnya impor beras kita tuh kecil sekali, sangat-sangat kecil sekali. Tahun lalu kita impor beras 1,5 juta ton, ya. Sementara konsumsi beras kita nasional, sepengetahuan saya 30 juta ton per tahun. Ya. Di 1,5 juta ton itu kan hanya 5% dari konsumsi nasional. Jadi hemat saya boleh dibilang kita udah 95% swasembada beras. Ya, jadi bagi saya mengimpor 1,5 juta ton beras dalam setahun itu sebetulnya hal kecil. Ya. Kedua, saya pribadi sangat optimis bahwa kita dengan berlalunya waktu akan swasembada beras. Ya. Ada dua alasan kenapa. Maaf, ini di luar paparan yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan di Kemendak. Pertama, faktor internal. Ya. Seumur hidup saya pribadi merasa bahwa saat ini adalah perhatian yang paling serius kepada infrastruktur, sarana, dan seluruh sistem perberasan. Ya. Dalam seumur hidup saya nggak pernah melihat satu fokus yang demikian serius, hemat saya pribadi. Saya kasih contoh. Sebenarnya yang saya pribadi pun nggak menyadari sampai beberapa bulan setelah periode ini sudah berjalan, program Pak Presiden untuk membangun 60 berapa waduk. Dan saya terus terang waktu program itu pertama kali diumumkan, saya tidak menyadari betapa fundamentalnya dampak dari program itu. Memang kalau kita mau meningkatkan produktivitas persawahan kita, ya, atau bahkan juga bukan di luar beras, ya, peternakan, pertanian jagung, ya, segala macam, memang butuh air. Sesederhana itu, ya. Dan baru kali ini saya melihat upaya yang serius untuk membangun waduk. Ya. Bahkan ada waduk-waduk seperti Jati Gede yang sebenarnya udah 10 tahun yang lalu dia udah jadi, cuman nggak ada yang berani untuk pencet tombol untuk mengisi waduk itu, karena mungkin masih ada beberapa ratus penduduk desa yang menolak untuk bergeser dari waduknya, gitu ya. Nah, itu faktor-faktor internal. Ya, saya yakin dari sistem irigasi sampai praktek-praktek pertanian, peralatan, dan juga di perindustrian maupun perdagangan, ya, dalam kurun waktu 5-10 tahun ini akan banyak sekali perbaikan-perbaikan. Kemudian faktor eksternal, ini menarik. Mungkin saya bisa berbagi sedikit informasi. Ya. Pertama, dari sumber-sumber seperti atas perdagangan kita, ya, kami dapat informasi bahwa misalnya Vietnam itu sudah lama menjadi eksportir beras yang sangat besar, ya.
dan sudah bertahun-tahun menjadi salah satu sumber beras impor buat kita. Mungkin saat ini masih belum banyak orang yang tahu bahwa Vietnam ini diam-diam menghimbau petani-petaninya untuk mengurangi tanam beras. Ya, dia sebenarnya menghimbau petani-petaninya untuk meninggalkan beras dan mulai ke hasil-hasil pertanian yang lebih yang nilai tambahnya lebih tinggi, seperti kopi, kakao, dan bahkan ke yang lebih istimewa, cashew dan produk kuliner. Ya. Kenapa? Soalnya hampir seluruh areal pertanian di Vietnam itu diirigasi dari Sungai Mekong. Ya, sementara apa yang terjadi sekarang? Di hulu daripada Sungai Mekong itu ada China, ada Kambodia, dan negara-negara lain. Dan mereka sekarang banyak membangun bendungan-bendungan untuk tenaga listrik hidro, untuk kepentingan konsumsi air dan pertanian mereka, sehingga mengurangi arus air ke Vietnam. Ya. Itu satu contoh perkembangan eksternal yang mungkin Indonesia kita kurang sadar atau kurang memperhatikan. Ya. Hal lain, mungkin nggak banyak di sini atau di Indonesia yang tahu siapa sekarang eksportir nomor 1 beras di dunia. Nah, ternyata ada yang tahu, India, ya. Dan waktu saya mengatakan ini ada Pak Mentan juga waktu itu kan, dengan Pak Presiden dan Pak Wapres, dan Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri Ekonomi, Ibu Menteri BUMN, semuanya kaget. Sampai Pak Wapres bilang, gila banget, India kan kekurangan air, kekeringan. Terus saya bilang, iya Pak Wapres, memang suatu kegilaan bahwa mereka giat mendorong untuk tanam beras sampai bergudang-gudang dan punya surplus untuk diekspor. Ya. Dan itu mungkin ada 2 aspek. Pertama, ya kalau memang misalnya pasok dari Vietnam berkurang, ya mungkin kita harus diversifikasi pasok. Mungkin kita juga harus coba lihat apakah kita mau impor beras dari India. Ya. Tapi di lain sisi, dengan kita mengetahui bahwa sebetulnya India itu kekurangan air, kekeringan, ya kita juga harus hati-hati kalau misalnya kita mulai beli beras dari India, ya, seberapa sustainable itu. Ya. Jadi ini hanya beberapa observasi atau pengamatan dan informasi yang mungkin saya bisa berbagi khusus soal perberasan dari sudut pandang perdagangan internasional, ya, dan dari sudut pandang perdagangan dalam negeri khususnya logistik dan rantai pasok. Mungkin sekian dulu. Terima kasih.